warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, saya akan menyampaikan hasil pelatihan yang saya dapatkan mengenai inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem pendidikan yang mengakomodasi semua siswa. Pertama dalam sekolah inklusi adalah peramponan kemampuan regulasi diri siswa, kesulitan pemantauan proses belajar individual, keterbatasan waktu dan sumber daya guru, serta adaptasi metode pengajaran. Adaptasi kurikulum untuk anak luar biasa. Ini adalah modifikasi secara kesulitan atau penyederhanaan materi. Jadi materinya disederhanakan dibandingkan dengan anak-anak yang normal atau kemudian pengurangan beban. Jadi misalkan anak-anak yang reguler itu dikasih 10 soal, anak-anak inklusi paling 1 soal, 3 soal yang satu juga. Ketiga, penggantian materi. Misalkan anak yang reguler itu dalam masalah matematika 1 juta, maka anak inklusi mungkin yang hanya biasa atau kemudian penyesuaian waktu. Kalau penyesuaian waktu anak-anak yang reguler mungkin normal biasanya, sementara yang anak inklusi lebih sebentar karena anak inklusi kemungkinan lebih cepat bosan. Masih berikut persoalan inklusi, penyajian materi, ada referral, kemudian assessment, tugas-tugas ya, identifikasi, analisis strategis, placement, instruksional, decision making, dan evaluasi program. Itu berdasarkan gaya mengajarnya. Itu ada visual, menggunakan alat visual seperti gambar, konsep, atau video. Kemudian auditori itu menggunakan diskusi, ceramah, dan rekaman suara. Kemudian untuk anak yang kinestetik menggunakan metode simulasi bermain atau aktivitas fisik. Strategi pengajaran khusus, analisis tugas, kompleks analisis, memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Kemudian kedua, instruksi langsung, memberikan panduan yang jelas dan bertahap. Tiga, memberikan bantuan verbal, isyarat, atau contoh langsung berdasarkan kekuatan. Meningkatkan keterampilan sosial, ABK mengembangkan komunikasi dan interaksi sosial. Rasa percaya diri, siswa merasa dihargai karena fokus pada apa yang mereka bisa, bukan apa yang tidak mereka lakukan. Lingkungan inklusif, sekitarnya suasana saling menghargai dan interaksi. Kesimpulannya, latihan guru berkelanjutan ini mengadakan workshop dan pelatihan tentang kognisi dan regulasi diri untuk meningkatkan kompetensi guru. Integrasi dalam kurikulum, mengisikan strategi metakognisi dan regulasi diri secara sistematis dalam rencana pembelajaran dan aktivitas kelas, serta kolaborasi dengan orang tua dan tenaga pendukung. Membangun komunikasi aktif dengan keluarga dan pendukung untuk mensuksesi penerapan di sekolah. Jadi intinya kalau untuk kalau inklusi itu yang pertama adalah anak-anak yang memiliki inklusi yang ringan aja gitu, bukan yang berat. Kalau yang berat misalkan untuk sekolah ini. Kemudian mereka juga harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti dengan anak-anak reguler lainnya. Maksudnya di sini kesempatan belajarnya harus sama dengan ketiga, seharusnya di sekolah itu disediakan shadow teacher. Jika sekolah tidak mampu untuk menyediakan shadow teacher, bisa bekerja sama dengan orang tua. Jadi orang tua itu yang menyediakan shadow teacher tersebut untuk mendampingi anaknya belajar. Atau bisa juga bekerja sama dengan puskesmas yang menyediakan apa namanya kayak psikolog seperti itu. Kemudian kacau-kacau di sini masa laki-laki pakai bedak. Rasa cukup sekian. Terima kasih. Kopinya nggak jadi